Inspirasi kali ini akan disampaikan oleh sahabat saya, Bapak Lukas Kusuma dari Philadelphia, Amerika, dalam serial pelajaran mengenai memiliki rasa hormat atau respek terhadap orang lain. Percayalah, ketika kita memberikan rasa hormat kepada orang lain, itu akan membawa keuntungan besar buat kita. Ketika kita menghormati orang lain, bukan orang lain dulu yang akan diuntungkan, tetapi justru kita. Yesus berkata bahwa ukuran yang kamu pakai untuk mengukurkan kepada orang lain, maka itu akan dipakai untuk mengukurkan kepada kita semua. Jadi saudara sekalian, memang terkadang ketika kita menghormati orang lain, kita bisa dikecewakan, kita bisa disakiti, kita bisa tawar hati, tetapi jangan pernah berhenti memberi rasa hormat. Baik itu anggota keluarga kita, teman yang dekat dengan kita, teman pelayanan, atau bahkan hamba Tuhan, tetap berikanlah rasa hormat. Saudara sekalian, lihat bagaimana Sem dan Yafet, anak-anak daripada Nuh, ketika mereka memilih memberi rasa hormat kepada ayah mereka Nuh pada saat telanjang karena mabuk anggur. Perhatikan bagaimana akhirnya kemudian Sem dan Yafet diberkati dengan luar biasa. Saudara sekalian, percayalah bahwa setiap rasa hormat yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Pasti membuahkan keuntungan yang besar buat kita semua. Saudara sekalian, saya mempunyai 2 orang anak, 1 orang istri, ya, jangan dibalik, ya. 2 orang anak saya, Yehuda, laki-laki usia 18 tahun, dan anak kami yang kedua, Bethany, usia 8 tahun. Istri saya bernama Shirley. So sekalian, Anda tahu bahwa ketika anak yang sudah mau kuliah, itu pasti punya mimpi besar, pasti punya mimpi-mimpi yang luar biasa. Nah, ketika anak kami Yehuda menjelang akhir daripada high school atau SMA, ternyata kami tanya, Yehuda, kamu besar mau jadi apa? Dia berkata, sejak kecil sampai sudah besar pun tetap konsisten, mau jadi hamba Tuhan seperti papa dan mama. Wow, itu kebahagiaan. Lalu kemudian saya tanya, setelah SMA, kamu mau langsung kuliah teologi atau kamu mau sekolah yang umum? Dia berkata, Yehuda mau kuliah umum aja. Setelah dia berdoa, dia mau masuk ke psikologi atau ilmu jiwa. Lalu kemudian saya tanya, mau kuliah di mana? Dia sebut beberapa nama-nama kampus-kampus terbaik di Amerika, sebab kami tinggal di Amerika. Dia sebutkan ada Harvard di Boston, ada juga Princeton di New Jersey, ada juga Yale, ada UCLA, dan NYU, dan sebagainya. Tapi kami berkata, Yehuda, Papa dan Mama ingin kalau bisa kamu tetap kuliah di kota kita, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Sebab kalau kamu 4 tahun kuliah di kota lain, di provinsi state lain, jelas kamu tidak bisa melayani selama 4 tahun. So sekalian, anak ini punya mimpi besar, tetapi memilih untuk hormat kepada kedua orang tuanya. Apa yang terjadi? Di kota kami ada beberapa university yang bagus. Ada Temple University, ada juga kemudian Drexel, ada juga Penn, Villanova, tapi juga ada UPenn, University of Pennsylvania. Lalu kami sepakat untuk supaya Tuhan bisa buka jalan Yehuda masuk ke UPenn. Padahal UPenn itu adalah university terbaik nomor 8 di seluruh Amerika. Nah, itu university yang sangat sulit, sukar untuk masuk ke sana. Bahkan biayanya tidak murah. Lalu kemudian sejak tahun lalu kita sepakat berdoa dalam mezbah keluarga setiap malam. Kita deklarasikan, Tuhan, biar Tuhan membuka jalan Yehuda bisa kuliah di UPenn, bisa diterima di UPenn, dan supaya Yehuda dapat full scholarship. So sekalian, walaupun secara manusia tidak masuk akal, tetapi Tuhan ajaib. Karena sikap hormat seorang anak kepada orang tua, akhirnya kemudian kami dapat kabar baik, Yehuda diterima di UPenn. Yeay! Dan bahkan juga kami dapat berita Yehuda terima full scholarship, di mana akhirnya itu bukan pinjaman dari pemerintah, tapi beasiswa, di mana akhirnya anak kami
boleh masuk ke UPenn, university yang sangat bagus karena sikap hormatnya. Jangan pernah Anda ragukan, percaya memberi rasa hormat pasti akan menguntungkan diri kita. Tuhan memberkati. Itulah inspirasi sahabat saya Bapak Lukas Kusuma. Kita harus menunjukkan rasa hormat atau menghargai orang lain, bahkan bukan hanya kepada pemimpin atau otoritas di atas kita, tetapi kepada orang-orang di sekitar kita seperti pembantu, supir, pegawai. Kalau kita menunjukkan rasa hormat kepada mereka, maka mereka juga akan menghormati kita. Jangan dengarkan nasihat sesat, wah kalau dihormati nanti mereka ngelunjak, kita nggak akan dihargai. Enggak. Kenyataan menunjukkan kalau kita menghargai orang lain, maka orang lain juga akan menghargai kita. Dan itulah sebenarnya juga yang diinginkan Tuhan. Untuk karakter yang kita miliki adalah menghargai sesama, karena apapun jabatan sosial mereka, mereka juga adalah anak-anak Tuhan. Salam dahsyat, luar biasa.